itu narkolepsi dan bagaimana narkolepsi merusak otak manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai perfilman, industri perfilman tanah air semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan, masuknya film-film asing menambah euforia penonton tanah air. Hal ini ditandai dengan larisnya tiket nonton di bioskop, ribuan film tersebar di internet, dan sebagainya. Ketertarikan ini disebabkan oleh banyak faktor, beberapa di antaranya ialah judul film, jalan cerita, adegan, dan lain-lain. Nah, dari situ muncul nih pertanyaan tentang bagaimana hukum melihat adegan ciuman dalam Islam. Pornografi menurut KBBI adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Asal mula arti pornografi adalah tulisan atau gambar-gambar dan lain sebagainya tentang penjajah seks, gadis liar, atau sering juga disebut pelacur. Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang per orang menurut perspektif yang dipakainya. Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Ada yang melihat dari perspektif hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi, dan lain-lain. Islam melarang umatnya untuk menyaksikan adegan pornografi baik di dalam maupun di luar film. Mempraktekannya pun dilarang kecuali dengan suami atau istri yang sah. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis memang tidak ditemukan sanksi yang tegas, yakni sanksi berupa siksa tubuh bagi orang yang menyiarkan, pertunjukan, menempelkan, mengirim atau menyimpan, menyanyikan nyanyian, mengadakan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Sanksi bagi orang-orang yang melakukan tindakan pidana pornografi hanyalah azab dari Allah kelak di akhirat. Akan tetapi dalam Al-Quran dan hadis terdapat beberapa di antaranya mengatur mengenai anjuran dan larangan akan sesuatu yang mendekati zina, sedang zina sendiri merupakan dampak atau akibat yang akan bisa timbul akibat adanya tindakan pornografi. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Korelasi ayat tersebut apabila dikaitkan dengan tindak pidana pornografi, yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya. Itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini. Contoh konkretnya adalah apabila ada seseorang yang melihat buku film, di mana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan-adegan seks, maka setelah melihat film porno tersebut, yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya, penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina. Rasulullah SAW melarang mata melihat hal-hal yang menimbulkan nafsu, termasuk gambar porno, agar tidak menjurus pada zina yang sebenarnya. Adapun hadis perihal ini ialah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, maka zinanya kedua mata adalah melihat, zinanya kedua telinga adalah mendengarkan, zinanya lisan adalah membicarakan, zinanya tangan adalah menyentuh, zinanya kaki adalah melangkah, sementara hati bernafsu dan berkhayal, dan kemaluan yang membenarkan atau mendustakan. Hadis riwayat Muslim. Hukum Islam sifatnya tegas, meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhinya demi kemaslahatan bersama. Menyaksikan adegan pornografi bisa menjadi awal terkukuhnya syahwat yang kemudian mendorong pelakunya untuk mendekati dan berbuat zina. Biasanya diawali dengan menjalin hubungan tanpa status alias pacaran, lalu dalam pacaran tersebutlah si laki-laki atau perempuan mulai melancarkan aksinya untuk berbuat hal tertentu demi memuaskan nafsunya. Kehadiran media komunikasi serta perkembangan teknologi komunikasi informasi yang kian pesat mempermudah penyebaran materi pornografi. Sebuah survei menyatakan bahwa setiap tahunnya ada 72 juta pengunjung website pornografi. Dalam setiap detiknya, 28.000 pengguna internet melihat konten pornografi. 2/3 para penikmat pornografi di internet ini adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Kelompok usia 12-17 tahun adalah konsumen terbesar pornografi di internet.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak menyebut kasus pornografi di kalangan anak termasuk kejahatan luar biasa. Data tahun 2016 mencatat lebih dari 63.000 anak di Indonesia telah terpapar pornografi dalam 2 bulan. Ahli bedah otak yaitu Dr. Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan MRI, otak yang rusak akibat kecanduan pornografi sama dengan otak yang rusak akibat kecelakaan. Menurut Mark Pika Sleman, pornografi adalah narkoba di era milenium baru yang membuat dunia berada di tengah-tengah bencana yang mengerikan. Narkolema adalah singkatan dari narkoba lewat mata. Narkolema adalah pornografi yang dilihat oleh seseorang yang memiliki efek kecanduan dan daya rusak sebagaimana pada pengguna narkotika. Bila kecanduan narkoba merusak 3 bagian otak, sedangkan konsumsi pornografi berketerusan dapat merusak 5 bagian dalam otak. Dan bagian otak yang paling dirusak adalah prefrontal cortex atau yang disingkat dengan PFC. PFC adalah kontrol di area kortikal pada otak bagian depan yang mengatur fungsi kognitif dan emosi. Jika PFC rusak, maka akan timbul gejala-gejala yang ditandai dengan kurangnya daya berkonsentrasi, tidak dapat membedakan benar dan salah, berkurangnya kemampuan untuk mengambil keputusan, dan menjadi pemalas. PFC hanya terdapat pada manusia. Bagian otak inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Di balik fungsinya yang sangat berarti, PFC adalah bagian otak yang sangat rentan terhadap kerusakan. Dengan rusaknya PFC, maka bagaimana PFC bisa rusak? Yang pertama, yaitu akibat trauma secara fisik. Bisa berupa karena kecelakaan, terbentur benda tumpul, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu trauma psikis. Salah satu contohnya yaitu pelecehan seksual. Yang ketiga, yaitu zat kimia berupa narkotika dan zat adiktif lainnya. Dan yang terakhir, yaitu pornografi. Lalu bagaimana prosesnya? Jika seorang remaja pertama kali melihat sesuatu yang menjurus ke pornografi, berbagai perasaan bisa muncul seperti penasaran, kaget, atau jijik. Dalam hal ini, bagian otak yang berperan disebut sistem limbik. Bagian ini berfungsi mengatur emosi, nafsu, rasa lapar, serta rasa ingin berhubungan seksual. Sistem limbik inilah yang mengaktifkan zat yang bernama dopamin, di mana dopamin inilah yang bertanggung jawab memberi rasa senang, penasaran, serta kecanduan. Zat dopamin juga aktif saat seseorang menggunakan narkotika, sehingga bisa disimpulkan sifat candu narkotika sama dengan sifat candu pornografi. Otak manusia akan selalu menyimpan ingatan apa saja hal-hal yang dapat membuat manusia senang, sehingga jika seseorang terus mengikuti apa yang dikehendaki oleh sistem limbik, maka terjadilah kecanduan. Seseorang saat merasa bosan, sendiri, atau tidak ada kegiatan yang menyibukkan diri akan cenderung mencari kesenangan. Otak yang sudah menyimpan memori kesenangan terhadap pornografi akan mendorong seseorang untuk melihat hal tersebut lagi dan keinginannya akan terus bertambah. Awalnya hanya melihat yang sedikit terbuka, lalu naik level ingin melihat seseorang tanpa busana. Awalnya hanya melihat dengan durasi 1 menit, lalu naik level menjadi 30 menit, bahkan 1 jam. Akhirnya menjadi kecanduan. Bagaimana kerusakan PFC terjadi? Orang dengan kecanduan pornografi akan mengalirkan zat dopamin secara berlebihan dari sistem limbik ke PFC. Dopamin yang berlebihan di PFC akan menyebabkan PFC tidak bekerja secara maksimal, sehingga fungsinya terganggu. Fungsi yang terganggu inilah yang menyebabkan PFC semakin mengecil dan sistem limbik semakin membesar karena terus menghasilkan dopamin. Jika tidak ditangani, maka seseorang yang kecanduan pornografi akan merusak sistem PFC-nya sendiri, sehingga kemampuan untuk mengambil keputusan menimbang perbuatan salah atau benar menjadi menurun. Bisa berakibat kecanduan masturbasi, menganggap lawan jenisnya sebagai objek seksual, selera seks yang tidak sehat, contohnya memaksa, kasar, memperkosa, dan sebagainya, sehingga membuat suatu insan manusia tidak berbeda dengan binatang.
Maka dari itu, sekarang banyak kasus muda-mudi yang berpacaran, lalu terkadang meminta pasangannya selfie, seksi atau tanpa busana. Ketika pasangannya menolak, maka dia akan mengancam menyebar gambar-gambar yang sudah dikirim sebelumnya, atau beralasan tidak cinta dan sayang. Ini salah satu bentuk yang mengarah ke kerusakan PFC, karena menganggap pasangan hanya sebagai objek seksual. Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami narkolema, mulai dari adanya kontrol diri yang kurang pada remaja, sikap individu, dan pengawasan orang tua yang kurang sering dikaitkan dengan hal ini. Lemahnya pengawasan orang tua pada anak bisa mempercepat dan mempermudah anak mengakses pornografi. Selain itu, faktor teman sebaya juga dapat menjadi penyebab seseorang mengalami narkolema. Baik, itulah pemaparan saya mengenai bahaya pornografi yang menyebabkan kerusakan pada otak manusia. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam menangani bahaya pornografi penting untuk membangun kesadaran dan pendidikan seksual yang sehat, mempromosikan hubungan yang menghormati dan saling pengertian, serta melibatkan komunitas dan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi individu dari dampak negatif pornografi. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.